Arabiyatul Aldawiyah. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang teori-teori masuknya Islam di Jawa. Baik, langsung saja. Sumber pertama, berbentuknya artefak melalui penelitian arkeologi, dan sumber kedua adalah dari teks-teks historiografi tradisional. Telaah sumber sejarah dalam bentuk artefak mengandalkan pada apa yang telah diteliti pada arkeolog. Sedangkan untuk sumber tradisional, tulisan ini langsung menelaah teks-teks Babat. Dan masuknya Islam di Jawa sampai sekarang masih menimbulkan hasil telaah yang sangat beragam. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Jawa datang ke Sumatera yang mengatur abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dan ada beberapa teori yang hingga kini belum ada kesepakatan di antara para ahli mengenai awal masuknya Islam ke Jawa. Di antara 1. Islam sudah masuk ke wilayah Jawa semenjak abad ke-9 atas dasar inskripsi di lereng Gresik yang menjelaskan adanya seseorang yang bernama Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 1822. 2. Islam sudah berada di Jawa semenjak abad 14 berdasarkan batu nisan yang terdapat di Trowulan. Batu nisan menunjukkan angka 1368 Masehi yang memberi indikasi bahwa pada tahun itu sudah ada orang Jawa di kalangan kerajaan yang menerapkan Islam atas perlindungan masyarakat kerajaan. 3. Islam sudah berada di Jawa pada abad ke-15 berdasarkan batu nisan dari makam Maulana Malik Ibrahim yang meninggal pada 1419 Masehi. Beberapa pandangan mengatakan bahwa ia adalah seorang kaya berkebangsaan Persia yang bergerak di bidang perdagangan rempah-rempah. 4. Islam masuk ke Jawa berasal dari Arab secara langsung. Pendapat ini berasal dari atas penduduk Indonesia dari mazhab Syafi'i, suatu mazhab yang pada waktu itu sangat dominan di wilayah semenanjung Arabia bagian selatan. Dan yang kelima, Islam masuk ke wilayah Jawa melalui jalur India. Pandangan ini diantara lain dikemukakan oleh Snok Hurgronje ketika memberikan kuliah perpisahan di Universitas Leiden. Ia mengatakan bahwa Sumatera dan Jawa mengenal Islam melalui kontak yang terjadi dengan pedagang-pedagang dari India. Dan yang ke-6, masuknya Islam ke Jawa melalui Kamboja. Pendapat ini didasarkan pada adanya hubungan antara Kepulauan Nusantara dengan Kerajaan Champa. Pada tahun 1471 Masehi, kerajaan tersebut mengalami kekalahan dari orang-orang Vietnam Utara, sehingga keluarga kerajaan mengungsi ke wilayah Malaka. Dan yang ketujuh, Islam masuk ke wilayah Jawa berasal dari Cina. Pandangan ini berdasarkan cerita dari Jawa Timur yang berasal dari Serat Kanda yang mengatakan bahwa Raden Patah adalah anak seorang wanita Sumatera. Dan yang terakhir yaitu teori lain yang bersifat merangkum teori-teori tersebut yang menyatakan bahwa asal-usul Islam adalah dari para guru sufi yang dalam perjalanan mereka ke wilayah Nusantara dapat melalui lautan Hindia atau melalui jalur perdagangan sutra. Di kawasan Timur Tengah, perjalanan mereka menempuh perjalanan sungai ke Kanton. Dan dari sinilah mereka menempuh perjalanan selanjutnya ke wilayah Champa, Malaysia, dan Sumatera. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.